Halo Mas Rizky, apa kabar? Halo Mas Berto, alhamdulillah baik. Luar biasa ya. Mas Rizky ini di kantor Dinasti Nusantara Group ini salah satu tim dari Dinasti Coin ya. Betul. Kesehariannya di kantor Dinasti Nusantara Group atau ada tempat lain biasanya untuk Eh, kumpul-kumpul? Biasanya sih selama saya ngantor, ya selama kerja di Dinasti itu ya ngantor di Salatiga ini. Di Salatiga memang base camp-nya di sini ya. Betul, basecampnya di sini. Oke. Nah, Mas Riki sebagai orang yang memahami tentang dunia mata uang digital ya, kripto dan sebagainya, saya mungkin mewakili awam ini mau tanya-tanya dong tentang seputaran kripto Boleh, dan boleh, mata uang boleh. digital itu. Nah, mungkin bisa diceritakan kripto itu apa dan kenapa dia bisa dalam tanda kutip disebut mata uang, itu seperti apa? Oke, oke. Aku disclaimer dulu. Kita sama-sama belajar, Mas. Oke, Soalnya aku belum terlalu ahlinya. boleh. Oke. Yang pertama, awal mulanya terbentuk kripto, bisa dibilang itu awal mulanya itu Bitcoin. Mulai hype-nya. Itu koin yang pertama ya? Bukan koin pertama, bisa dibilang dia salah satu yang komunitasnya terbentuk kuat. Oke. Waktu itu bisa disebut apa ya, Satoshi Nakamoto. Hmm. Jadi itu sebuah komunitas yang membangun Bitcoin ini jadi terkenal. Mhm. Nah, untuk awal mula terbentuknya uang digital kripto ini dulu kalau nggak salah itu dibuat pertukaran di Hmm. website-website drag-drag kayak gitulah. Itu Website-website jauh drag. sebelum ada exchange-exchange seperti sekarang ya? Untuk Atau sudah? dulu beberapa exchange aja ada. Dan itu masih sedikit yang bisa mengakses atau? Hanya sedikit yang bisa mengakses. Dan Hmm. dulu itu mulai hype-hype-nya di Indonesia itu kalau nggak salah 2015 Bitcoin dot apa gitu yang sekarang jadi Indodax. Oh, awalnya memang cikal Awalnya. bakal dari Indodax Ah, itu ah. di situ. Iya, kalau Oh, nggak oke. salah dulu. Dibandingkan dengan sekarang tentunya untuk pembelian dan sebagainya lebih mudah sekarang atau sama saja? Kalau untuk sekarang ini lebih mudah dan lebih aman. Hmm. Kalau dulu berarti orang-orang yang bertransaksi dulu lebih Kalau main di tepi jurang. Ya, betul. Jadi bisa aja, kan dulu sistemnya gini, P2P. Jadi kita kirim dulu Bitcoin-nya atau koinnya, nanti baru kita bisa dapat uangnya. Jadi bisa 3 hari, Hmm. 4 hari. Jadi selama itu ya deg-degan beda sama kayak sekarang. Oke. Dulu itu sempat saya punya bayangan bahwa seperti Bitcoin dulu kan yang memang dia disorot mata Hmm. uang kripto yang paling anu kan Bitcoin ya. Hmm. Saya pikir itu dulu Bitcoin itu seperti lazimnya koin-koin mata uang itu jadi ada fisiknya, ada ya ada bentuknya bisa kita pegang. Eh, Itu bagaimana orang bisa yakin bahwa oh kalau saya misalkan bertransaksi menggunakan ini aman dan juga apa namanya bisa dipercayalah intinya. ah, ah. Kalau untuk saat ini kan kebanyakan memang belum ada bentuk fisiknya. Tapi kita Mm-mm. kan megang ledger. Ledger itu kayak kunci untuk mengaksesnya lah. Nah, dan untuk total supply-nya itu memang sudah ada demand-nya. Jadi misalkan Mas punya satu ya dari Bitcoin itu berkurang satu supply-nya. Oh, jadi dia tidak bertambah unlimited ya. Enggak. Dia hanya terbatas jumlahnya Nah, ya. Kalau prinsip yang misalkan orang-orang bilang bahwa mereka mining, menambang, ah, itu ah. konsepnya seperti apa? Apakah menambah lagi koinnya atau Hmm, dia tetap mengurangi dari yang oke. 21 Jadi apa tadi? kalau kita ngomongin POS, DPoS itu kan agak ribet Apa ya. itu, Mas? Saya orang Ya, awam nggak. makanya ini bahasa bahasa santainya aja. Jadi penambang ini, Heeh. mining ini tugasnya itu untuk memvalidasi transaksi. Kurang lebih itu Hmm. jatuhnya kayak dia bagian akuntan. Oh, kalau di kayak bank itu Ya, dia akuntan. betul. Dia Oke. akuntannya, dia memvalidasi transaksi itu baru apa transaksi itu benar. Setelah dia tanda tangani, dia dapat reward BTC-nya dari teksnya transaksi. Gitu, dari Hmm. pajak transaksinya. Oke. Nah, tapi kalau saya nggak salah dengar itu banyak ya yang sebagai miner-miner penambang-penambang koin itu tidak hanya Bitcoin ya, Betul. koin-koin lain juga. Pokoknya yang dia masih sistemnya hampir sama dengan Bitcoin, sistem transaksinya masih Mm-mm. sama, itu masih bisa di-mining. Tapi Oke. untuk saat ini kayaknya miner-miner itu udah mulai berkurang deh, karena makin banyak kan. Sedangkan transaksi di Bitcoin ya sama-sama aja, nggak beda. Oh, berarti semakin banyak penambang yang mereka dapatkan sebenarnya Semakin semakin dikit. kecil. Ya, betul.
Karena pembaginya banyak. Betul. Oh, jadi sebenarnya konsepnya ya seperti penambang, kayak penambang emas, Iya, begitu semakin banyak yang orang di situ, semakin cepat habis dan dapatnya sedikit-sedikit ya. betul. Oke. Bedanya koin dan token tadi. Oke, kayak yang saya bilang, koin itu bisa dibilang bapaknya token. Ini bahasa sederhananya. Jadi Tokennya bukan token listrik, itu beda ya? beda, token Oke. kripto lah. Ya. Kayak token kripto itu bisa dibilang kayak baby doge gitu. Doge itu Itu masuknya token ya token karena ya. dia di bawah jaringannya ETH. Nah, kalau koin ini bapaknya, jadi dia blockchain yang dimana setiap blockchain itu bisa token di bawah blockchainnya itu. Makanya kan Bitcoin itu di bawahnya ada lagi layer 2-nya ETH, ada lagi BNB. Oke, berarti token itu istilahnya dia numpang di blockchain-nya Betul, salah satu koin ya. Betul. Oke, nah blockchain sendiri itu apa, Mas? Nah, blockchain ini kan kumpulan beberapa node. Node itu? Nah, ini kita balikin ke bahasa dasar ya. Ya. Misalkan kita tuh punya buku. Nah, gunanya blockchain ini kan untuk pencatatan. Nah, di blockchain itu semua transaksi, semua aktivitas yang dilakuin itu bisa tercatat dengan benar dan detiknya ada. Sejauh mana rekaman itu ada? Maksudnya catatan. Apakah dari awal mula koin itu muncul sudah tercatat sampai real time, maksudnya detik ini atau? Kalau untuk Bitcoin itu dari awal dia muncul sampai sekarang bisa dicek kok. Dan Tapi itu tidak kita ngeklik. Dan itu tidak ada yang bisa sabotase. Nggak ada. Kalau untuk blockchain, makanya kan kebanyakan di Indonesia ini banyak yang bikin project blockchain itu karena menawarkan satu keamanan, kedua kecepatan, ketiga transportasi. Jadi transparan. Itu berlaku untuk semua mata uang kripto. Semua mata uang kripto. Oh, lalu kalau Mas sendiri melihat banyak pandangan negatif tentang kripto ini, biasanya kan, oh kalau trading biasanya adalah Ya, orang melabel ya sesuatu yang nggak baik. Itu menurut Mas Rizky seperti apa? Kalau aku pribadi namanya suatu project aslinya kita bisa lihat itu bakal scam atau enggak, itu bakal rupul atau enggak. Mungkin di next sesi kali itu kita bahas. Lebih detail ya? Lebih detail untuk membaca marketnya, baca projectnya. Karena project bisa kita baca, tapi yang lebih penting otak developernya yang kita nggak bisa baca. Kalau di dunia kripto. Ya. Tuh. Oke. Nah, itu berarti tidak bisa dihack dan sebagainya sebenarnya sistem itu. Dan kripto itu sebenarnya aman sekali ya sistemnya. Kalau kripto bisa dibilang sistem paling aman karena semuanya itu memakai kayak untuk kita bikin wallet aja kita harus punya seed phrase yang terdiri dari 5 atau sampai 6 huruf 5 sampai 8 huruf yang terdiri dari 12 angka huruf. Itu setiap orang beda-beda nanti. Beda-beda. Misalkan kopi, gula atau apa itu beda-beda pokoknya sampai 12. Oke. Nah, sekarang ngomong tentang dinasti koin ini. Ya, ini memang project Dinasti Nusantara Group. Betul. Sampai sekarang prosesnya kalau bisa diupdate. Untuk sekarang update-nya, kalau untuk update-nya sendiri kita sudah pendekatan ke Bapepti. Oke. Nah, semoga nanti ada titik terang dari Bapepti. Terus yang kedua kita sudah negosiasi sama beberapa exchange yang ada di Indonesia karena kan saya lihat di grup Dinasti sendiri itu banyak yang request ya untuk listing di Indonesia, Ya. Karena sejauh ini masih di exchange Masih luar negeri luar ya? kita, Lbank sama Latoken. Oke, tapi sejauh ini banyak juga orang yang di luar komunitas Dinasti Nusantara Group ini memakai Dinasti. Ya, banyak Mas. Oke. Karena kan kalau saya pribadi kan saya dari orang kripto ya. Kenapa alasan saya untuk masuk ke Dinasti itu ya karena itu. Satu, project Dinasti ini tidak meminta uang di awal, jadi nggak crowdfunding. Kebanyakan kan project-project di luar sana itu dia crowdfunding dulu. Maksudnya kayak apa? Mengumpulkan uang. Jadi kan di kripto itu ada namanya private sale. Ya, private sale lah kasar kata. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa beli di harga bawah. Cuman kalau di Dinasti kan tidak. Ya kan? Launching dulu koinnya, selesai jadi baru orang kalau mau beli bisa langsung di market. Oh, kalau yang bawah tadi curangnya sebenarnya ya. Dia beli sudah duluan gitu. Nah,
di harga yang masih murah, di launching, naik dia. jual. Dan Oh, kelebihannya Dinasti itu yang pertama, sebelum dia launching blockchain-nya sudah ada. Mainnet lagi, bukan testnet. Kebanyakan itu kan sebelum launching dia testnet dulu. Terus testnet itu kan berbagai macam kita coba ya. Kayak kita nge-bridge segala macam, kirim token dan lain-lain itu biasanya kan. Nah, cuman kelebihannya Dinasti ini untuk stakingnya sudah ada. oke. Dan saya dapat info kemarin bridge-nya lagi OTW dibuat sama Dex nih. Sekuat apa blockchain Dynasty Coin? Oke. Jadi ini awal mula saya masuk ke Dinasti Coin saya ceritakan. Setelah itu saya kenal sama Kania menawarkan kalau lu mau masuk nggak ke Dinasti Coin, dan saya lihat oh ternyata proyeknya yang pertama tidak mengadakan crowdfunding. Yang kedua blockchain-nya sudah ada, bukan bukan jual blockchain lagi, tapi itu sudah ada. Kebanyakan proyek kan sekarang yang sudah-sudah deh kita lihat. Ada beberapa proyek sampai sekarang yang ngomong dia blockchain lah apa, tapi ujung-ujungnya mati. Matinya karena apa biasanya? Kehabisan uang di jalan. Hmm. Jadi dia habis mengumpulkan crowdfunding, dia Dipakai apa biasanya? untuk build developernya. Oh, oke. Jadi awal mulanya itu dia crowdfunding. Dia dapat uang misalkan 500 juta. Setelah 500 juta ini otomatis sebagian itu dijadiin liquidity token. Jadi sebelum terbentuknya blockchain itu kan dia sebelum buat blockchain sendiri, dia punya project dulu token sebelum dia jadi blockchain. Jadi nanti dia bisa migrasi atau apa bahasa tenisnya. Nah, kebanyakan itu setelah dia dapat crowdfunding kan otomatis duitnya kepake buat operasional, Iya. bayar gaji karyawan, bayar admin, terus ya buat semuanya lah. Pasti otomatis kan kehabisan dana di tengah jalan. Sedangkan untuk blockchain sendiri ini kan komunitasnya harus hidup Iya. untuk transaksi segala macam. Jadi dia boleh koreksi kalau saya salah. Berarti dia hanya mengandalkan satu komunitas. Betul. Komunitas itu misalkan tidak ada transaksi, ya ini mati koin. Nah, kebanyakan proyek-proyek yang ada di Indonesia itu sampai makanya jelek di luar itu ya seperti itu. Oke. Kalau Dinasti Koin sendiri, Kalau di Nasi Koin mungkin kalau kan kita juga punya komunitas ini. betul. Betul. Apakah Kalau bisa mengandalkan dibilang itu? kita selama di Dinasti Coin ini komunitas ini malah hidup sih. Kalau saya pribadi ya untuk transaksi dan lain-lain. Nah, kita untuk di Dinasti Coin ini untuk saat ini tidak mengandalkan komunitas. Terus seperti apa? Jadi gini, eh, Dinasti Coin ini Mas Berto tahu sendirilah punyanya siapa. Ya, Betul nggak? ya. Nah, kalau memang Bapak mengandalkan uang dari penjualan kripto yang ada di Dinasti, berapa? Sedangkan kita sudah listing L-Bank, Latoken, kita sudah roadshow ke beberapa kota, itu kira-kira sudah habis berapa? Hmm. Nah, makanya Dinasti sendiri ini yang saya lihat ya balik lagi dengan obrolan awal, kenapa saya alasannya masuk ke Dinasti ini, karena backersnya kuat, ownernya sendiri kuat. Dan dia benar-benar niat mau membangun blockchain di Indonesia. Oke. Dia pengen menyatukan Nusantara kan, Mm-mm. konsepnya Bapak. Ya. Tapi menurut Mas Rizky, apakah awal dinasti ini langsung sebagai koin itu langkah yang benar atau harusnya token dulu atau bagaimana? Kalau kita berkaca sama proyek-proyek yang lain, kalau kata saya langkah dinasti ini bisa dibilang ekstrim. Hmm. Kalau proyek lain kan kebanyakan nanti dia mancing orang untuk airdrop dulu. Ya. Buat airdrop segala macam. Terus habis itu dia buat tokennya, buat hadiah reward biar bisa dijual. Terus dia buat komunitas segala macam, baru dia keluarkan testnet. Hmm. Testnetnya sudah jadi, baru dia mainnet. Nah, kalau saya bilang Dynasty Coin ini ekstrim. Dia langsung keluarkan koin. Kalau ada yang mau beli, ayo. Kalau enggak. Kasar katanya seperti itu yang saya lihat. Karena saya lihat sendiri itu ya, buktinya aja dia sudah listing ke L-Bank, ke Latoken, dan kemarin bisa kita lihat nanti ada fotonya Kak Nia sama Kepala Bapepti. Mm-mm. Itu lagi pendekatan kita Oke. sama Bapepti ya. Semoga izin Bapepti cepat keluar. Kalau izin itu sudah keluar, dampaknya apa? Dampaknya untuk Dinasti Coin banyak, Mas. Mm-mm. Kita satu untuk di Indonesia jadi leluasa, nggak dihalang-halangi. Untuk listing exchange, untuk perdagangan pun.
perdagangan di dalam negeri ini ya. Ya, betul. Tapi di Indonesia sendiri seperti apa penerimaan terhadap kripto? Penerimaan untuk kripto di Indonesia kalau kata saya untuk saat ini sangat bagus sih. Karena ada beberapa berita, ya Mas Berto bisa lihat sendiri kan. Mm-mm. Kayak Pak Presiden Jokowi yang terakhir saya baca itu dia lagi memantau transaksi di kripto itu karena menyentuh hampir berapa triliun gitu. Makanya Mhm. kan kalau itu misalkan dilegalkan di Indonesia otomatis nambahkan ini kan nilai pajak di Indonesia kan. Iya, Nah, kayaknya sih pemerintahan sudah mulai itu. oke. Nah, kalau sejauh ini bisa kasih bocoran juga nih, dinasti koin yang sudah di L-Bank dan di Latoken itu bagaimana? Banyak yang berminat? Untuk saat ini sangat banyak, Mas. Sampai kemarin aja ada beberapa tamu yang datang ke sini ngobrol sama saya, dia langsung beli di tempat, ada dari Kebumen, dari Semarang. Hmm, Karena memang misalkan pun Bapepti ini sudah jadi, otomatis kan kita leluasa nih untuk gerak, untuk masarin, ya, untuk memperkenalkan edukasi ke masyarakat apa itu Bitcoin, apa itu kripto, apa itu koin. ya. Nah, itu kan salah satu daya tarik untuk mereka nanti beli Hmm, dinasti. oke. Kalau di maksudnya orang asing sendiri, ada yang itu Kalau di bisa dibaca nggak sih pembelinya untuk dari dalam negeri atau luar negeri? kalau di exchange itu aslinya bisa, cuman kita kan Mm-mm. harus ada izin dari exchange-nya. Cuman pas saya lihat Oke. kemarin, saya konfirmasi sama Mas Anu dari luar juga banyak yang beli. Makanya kan Bapak selalu mengingatkan, misalkan eh, anggota lah lebih tepatnya kan, Mm-mm. kalau bisa beli dulu sekarang, nanti kalau sudah naik pusing, Ya. kasar katanya. Oke, apakah nanti itu cryptocurrency ini bisa menggantikan currency mata uang yang mainstream? Ini pertanyaan yang sangat berat ya. Oke, kalau untuk menggantikan itu kayaknya belum. Untuk menggantikan. Karena sekarang aja mungkin diadopsi bisa untuk teknologinya, tapi bukan untuk cryptocurrency-nya. Kalau cryptocurrency-nya dibuat salah satu mata uang negara gitu, kalau untuk saat ini kayaknya belum Belum deh. ada yang seperti itu. Meskipun Betul. saya dengar ada yang di Amerika Latin itu ada yang dia rutin membeli. Itu untuk transaksi aja. Oke, Jadi kurang lebih kayak GoPay dan OVO. tapi bukan Dan dilegalkan sebagai mata uang ya untuk betul, transaksi. betul. Oke, oke. Dia legal untuk ditransaksikan, tapi bukan untuk mata uang, jadi ditukar belikan gitu. Mm-mm. Misalkan Mas punya 1 Bitcoin, pengen di rumah, harga rumah itu 1 M ya, tinggal bayar 1 Bitcoin. Apa visi besar dari dinasti koin ini? Untuk visi besarnya dinasti koin ini, yang pertama untuk menyatukan kerajaan yang ada di Nusantara. Dengan cara? Dengan cara nanti kan beberapa, karena nanti dinasti koin ini kan ada marketplace NFT-nya. Nah, Hmm, ke depannya itu marketplace NFT ini dari semua kota di Indonesia yang ada kerajaannya itu bisa membuat NFT di situ. oke. Nah, nanti hasil Bisa dari penjual dipasarkan di situ ya. betul, nanti dari hasil penjualan NFT-nya itu untuk kota tersebut. Misalkan dari kerajaan mana Jogja misalkan, Heeh. dia mau kerjasama sama kita. Nanti kita buatkan NFT, misalkan main ke Jogja nanti disambut sebagai raja atau seperti apa kan bisa, nanti bisa dilakukan Oh, itu. oke. Iya. Nah, mungkin kalau untuk orang awam juga mungkin yang belum tahu tentang NFT. Kalau saya sendiri kan biasanya lihat NFT itu banyak karya-karya yang ada di sana yang Betul. unik-unik ya. Nah, kalau seperti ini konsepnya juga bisa. Jadi malah sekarang NFT ini jadi kayak aset digital yang ada underlyingnya. Banyak kok project di luaran sana, misalkan Mas punya tanah 1.000 meter. Mm-mm. Nah, ini kan ribet kan otomatis kalau bawa berkas apa segala macam kan, nanti hilang di jalan malah pusing Mhm. ngurusnya. Nah, kalau Mas cuman punya NFT, jadi Mas tinggal tunjukin NFT. NFT-nya Mas tunjukin saya punya kepemilikan tanah ini 1.000 meter segala macam, ya udah itu valid. Bagaimana orang umum percaya? Kita bisa cek di smart kontraknya. Apa itu smart kontrak? Ya itu yang tadi di awal kita bahas. Hmm, Jadi kita bisa cek, jadi semua foto yang ada di NFT itu ada di smart kontrak.
dan tercatat. Makanya itu gunanya blockchain. Blockchain itu hanya untuk transaksi dan pencatatan saja. Luar biasa ya sebenarnya keamanannya. Keamanannya nggak perlu diragukan. Oke. Selagi kita nggak ngebagi seed phrase kita, nggak membagi private key kita ke orang, yaitu kita doang yang punya. Jadi di sisi lain kita juga perlu memperhatikan ya, misalkan Betul. background koin ini yang membuat siapa, pendirinya seperti apa, betul. visi besarnya itu juga pengaruh dalam kita Ngaruh banget. beli ya. Oke. Update dong, per hari ini kita ngadain podcast ini harganya sudah kisaran berapa USD? Sebelumnya 1,3 sebelumnya. 1,3 dolar Ya, per koinnya. ya. Ke depan ada event-event apa ini yang mau Untuk dijalankan? ini aslinya ada acara agak lumayan besar, pokoknya di salah satu kota Oh, yang nggak ada boleh di dibocorin. Indonesia. Betul. Besarnya Nanti seberapa? Maksudnya scoop-nya. kita juga bakal ngundang developer dari luar Hmm. negeri yang mau kerja sama kita. Makanya kan sekarang saya pribadi kan di sini sebagai community manager, saya lagi nyambung mulut ke developer luar. Oke, dan juga orang bisa beli on the spot nanti, atau? Untuk saat ini orang pun bisa langsung beli kok di market, di L-Bank. Cuman kalau misalkan mereka tidak tahu caranya seperti apa, Itu maksud saya. Jadi kadang pengen- ada yang masih gagap untuk Betul. itu, perlu dibantu. jadi misalkan mereka ingin belajar kripto untuk transaksinya seperti apa, dari beli exchange Indonesia dikirim ke L-Bank seperti apa. Kalau mereka takut ngirim atau salah, ya bisa main aja langsung ke Salatiga nanti saya, atau nggak bisa DM saya nanti. Oke. Nah, ada nggak misalkan rutin-rutin, misalkan ketika roadshow itu juga ada pembekalan? Nah, mereka itu kita edukasi. Kebanyakan dari yang tidak tahu jadi tahu. Malah sekarang mereka bisa trading sendiri. Jadi tahu nih mereka waktu harga murah mereka beli banyak-banyak. Saya sampai kaget juga lihat historinya. Terus dia jual di harga tinggi. Sudah banyak yang belajar seperti itu. Mas Rizky dan tim juga mengajari mereka bagaimana kita trading, ajarin, betul. tapi tetap ada pendampingan dalam arti jangan sampai mereka psikologinya juga. Kalau kita kan tidak membatasi mereka untuk transaksi ya. Jadi Oh, kita sudah edukasi mereka ya, kalau mereka mau beli harga murah terserah banyak-banyak mereka. setengah. Ya kan balik lagi money manajemennya dia seperti apa Iya. kan. Nah, tapi kita mengedukasi mereka cara untuk jual, beli, analisa market seperti apa. Kita juga ada grupnya. Saya sebagai orang yang tadinya nggak kenal apa-apa dinasti, jadi sekarang kenal, deket malah. Sekarang support bareng-bareng project ini, pantau kami terus, kasih kami masukan seperti apa, karena kami tidak mengungkiri untuk masukan-masukan yang masuk Ya, ke kita. memang ini juga baru ya, Nah, koin karena ini juga. saran saya tetap sabar, tetap kompak, support terus, dan beli lagi. Kuncinya di semakin banyak beli, harga semakin naik Semakin begitu. naik. Oke, Orang makin banyak beli, otomatis harga makin naik. permintaan nah, ya supply Ya, demand itu supply aja ya, demand-nya. patokannya ya, hukum ekonomi itu. Ya, terima kasih Mas Rizky, sampai Saya ketemu juga di terima kasih, Mas podcast-podcast Peter. selanjutnya tentang Dinasti Coin.